Oke, ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita bersyukur ya pada kesempatan sore ini di situasi nuzulul Quran kita tetap bisa bertemu dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keislaman insyaallah, terutama pada tataran fikih ibadah. Nah, teman-teman sekalian, kita di kesempatan ini akan membahas ya tentang yang sunnah dulu. Idealnya memang kita akan memulai dari puasa, tetapi insya Allah nanti puasanya by on proses saja. Kita bahas dulu tentang zakat, dan zakat ini kita awali dulu dengan yang sunnah, yakni di bagian ziswaf ya. Nah, ziswaf ini kita mengerti kepanjangannya itu zakat, ya, sedekah, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, dan ini menjadi concern dari teman-teman di Fakultas Ekonomi juga ke depan ketika kemudian mengambil konsentrasi misalnya ya di ekonomi Islam atau pada sisi manajemen ya ekonomi Islam, baik itu nanti filantropinya atau lalu di bagian zakatnya ya, atau lalu di bagian akuntansi yang eh, ke semakin ke sini itu semakin beragam ketika dikonekkan dengan persoalan siswa ya. Nah, karena itu kita fokus di masalah wakaf pada kesempatan sore ini karena yang wajib nanti kita ambil zakat. Sedekah dengan infak itu perbedaannya adalah pada kullu khairin itu sedekah. Jadi setiap kebaikan Mas Farhan misalnya ya, Mas Andrian Putra itu melakukan kebaikan, that is sedekah. Tetapi kalau infak it mean for public ya, orientation. Nah, infak ya lebih kepada kemaslahatan umum seperti infak untuk madrasah, infak untuk masjid ya, dan kepentingan-kepentingan yang lebih publik begitu. Tapi kalau sedekah itu bisa bersifat private, bisa juga open for public. Itu diferensiasi antara wakaf dan sedekah secara singkat dan mudah dipahami. Lalu bagaimana dengan kaitannya wakaf ya? Kalau sedekah insya Allah nanti saya sampaikan, kalau tidak by meeting ya nanti kita sampaikan by Zoom, YouTube tidak apa-apa ya di video. Tapi kesempatan ini mari kita dalam waktu yang sangat cepat berusaha untuk memaksimalkan membahas tentang persoalan wakaf ya, persoalan wakaf. Saya ambilkan dari titik sisi hukumnya dulu, nanti syukur-syukur kita bisa sedikit banyak membahas tentang challenge and potensialnya ya. Ya, karena kalau ini saya mengisi workshop biasanya agak lumayan 3-2 hari begitu. Tapi ini karena lalu menjadi mata kuliah hanya satu meeting saja kita ambil ya. Oke, oke. Oke, ya tadi saya ketik sebentar ya. Saya izin langsung screen ya, ke screen saja, nggak apa-apa biar cepat. Nah, wakaf itu menjadi amalan yang sunnah, sebagaimana juga infak dan sedekah. Ya, ketika kita mencoba untuk membahas tentang persoalan wakaf, maka hal yang paling penting kita bisa melihat satu bentuk potensi, potensi dari wakaf di Indonesia itu menjadi pemilik aset wakaf ya terbesar di dunia. Jadi kalau teman-teman bisa melihat data ini ya secara basically, ini data di 2018 ya. Kalau sekarang lebih beragam lagi dalam kaitan improving asetnya itu dikembangkan dalam beragam situasi. Nah, jumlah tanah wakaf di kita itu ada 400-an ribu titik lokasi. Luas tanah wakafnya ada berapa miliar nih ya? 1, 2, 3 ya sekian, yakni hampir 400 juta hektar ya.
Bayangkan 400, hampir setengah miliar hektar kita punya, baik yang sudah tersertifikat atau yang belum disertifikatkan. Ini berarti kalau bagi teman-teman di manajemen itu, di teman ekonomi, ada persoalan pada sisi ekonominya, itu pada sisi manajerialnya. Nah, nanti kita bisa lihat bersama dan sharingnya. Bila luas tanah wakaf itu 41, miliar meter dikalikan dengan 500 misalnya, maka kita memiliki tanah wakaf lebih dari 2.500 triliun. Lumayan tuh, ya. Artinya sesungguhnya kalau itu nanti diproduktifkan, lumayan untuk bisa mengatrol berbagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di kita, gitu ya. Nah, wakaf itu berarti berhenti, ya, habsun. Ketika kemudian barang itu kita wakafkan, maka seorang wakif, pemilik tanah wakaf itu atau pemilik aset wakaf, bisa berupa mobil, bisa berupa aset perusahaan dan lain-lain, itu bisa menjadi wakaf. Jadi teman-teman, mindsetnya harus dibuka dari awal bahwa wakaf itu tidak harus berupa tanah, tapi dia bisa benda yang bisa diwakafkan, ya. Mbak Nasya misalnya bisa mewakafkan rumah, villa, atau kendaraan macam-macam yang bisa diambil manfaatnya. Jadi Muhammad ibnu Ismail As-Sa'ani menahan wakaf itu, ya artinya adalah menahan untuk diambil manfaatnya. Berarti kalau tidak ada manfaatnya, nanti wakif yang mewakafkan itu boleh menarik dari nazir yang mengelola wakaf. Jadi wakif itu yang mewakafkan, ya gitu. Lalu nazir itu yang mengelola. Mauquf bih itu barangnya atau asetnya. Jadi di situ ada beberapa rukun atau ya kesyaratan yang harus ada di dalam proses wakaf. Termasuk nanti adalah akad ikrar wakaf. Ya, nah jumhurul ulama dalam kondisi ini memberikan pemaknaan adalah pada menahan, habsun, menahan, tetapi ainnya itu dibelanjakan untuk takarub kepada Allah. Jadi kalau misalnya Mbak Nasya, Mbak Yunita itu mewakafkan rumahnya atau mewakafkan misalnya ruko, bahkan nanti bisa juga dilihat ada yang muakat berdasarkan waktu, ada yang mualak menggantung. Jadi di situ beragam, ya beragam. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Wakaf pasal 1 misalnya, perbuatan hukum wakif memisahkan, menyerahkan bagian benda miliknya untuk apa? Dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk ibadah. Ini persoalan di wakaf, ya. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat pada kriteria wakaf, maka sesungguhnya kita tidak menemukan di Al-Qur'anul Karim. Di Al-Quran itu tidak disebutkan dengan kata-kata wakaf. Di surah misalnya, kalau kita bisa melihat di situ, ya, Quran tidak menjelaskan tentang wakaf, karena yang ada penjelasan tentang wakaf itu ada di hadis. Surah Al-Hajj misalnya, Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan oleh manusia, itu juga tidak ada kata-kata wakaf di situ. Lalu Allah memerintahkan untuk menyedekahkan hartanya, liungfik, itu pakai kata-kata anfaqo, lang tanalur birra hatta tungfiku, itu juga kata-kata di situ. Atau kemudian kata-katanya adalah sedekah dan zakat. Itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau teman-teman mencari landasan normatif Al-Quran tentang wakaf, itu tidak ada. Adanya adalah di hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, yang kemudian idamat ibnu Adam in qata amaluhu itu. Ya, apa itu amal jariyah? Sedekatun jariyah, ilmu manfaah. Lalu waladun soleh yang kemudian mendoakan orang tuanya. Sehingga kalau kemudian kita meruntut lagi pada tataran hadis itu, Umar bin Khattab itu memiliki tanah yang luar biasa. Di mana? Ya, ya di Khaybar. Begitupun Khalifah Umar Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur, ya, tentang pembangunan masjid di Bani Najjar saat itu dan memberikan untuk kepentingan umum. Nah, konteksnya adalah untuk kepentingan umum ini yang menjadi langka di dalam persoalan berbagi tentang wakaf. Nah, oke. Ini kebetulan videonya Mas Farhan aja, ya, biar nemenin saya. Oke. Jadi kalau berbicara tentang wakaf, maka lihatnya adalah pada sisi hadis bagaimana Umar dan kemudian juga Utsman bin Affan.
Jadi kalau kemudian teman-teman mencoba untuk merefleksikan bagaimana wakaf ini menjadi potensi yang luar biasa, maka kesunahan ini yang lalu bisa kita kita capaikan di dalam persoalan wakaf ya. Oke. Nah, ini juga menjadi bagian dari ijtihad. Jadi pemikiran pengembangan wakaf di Indonesia itu bagian dari ijtihad para ulama kita. Kompilasi hukum Islam tentang wakaf sudah ada KHI ya. Lalu undang-undangnya juga undang-undangnya tahun berapa Pak? Tahun 2004. Jadi kalau ditanya wakaf, manajemen wakaf dan lain sebagainya ada di 2004, 41, nomornya 41. Jadi ini kalau dihitung sampai sekarang berarti kan sudah 17 tahun. Bayangkan 17 tahun undang-undang wakaf itu sudah ada di Indonesia, tetapi kemudian secara masifnya ya result of this socialization of wakaf itu belum cukup terasa di tingkatan kita. Nah, termasuk juga tentang wakaf uang ya, tentang wakaf uang ini sudah ada fatwanya MUI juga, di samping bahwa sebenarnya di masa para tabi'in atau kemudian perkembangan kekhalifan itu wakaf uang itu sudah banyak dilakukan, termasuk kemudian perkembangan tentang adanya pembangunan pasar, pembangunan kampus, ya, pembangunan rumah sakit di pemerintahan kekhalifan itu sudah banyak dilakukan. Ini menjadi aneh. Anehnya kenapa? Karena wakaf ya wakaf di era kekinian justru mengalami kemunduran. Mundurnya dari mana? Ya dari peruntukan wakaf. Jadi wakaf kalau dalam konteks dunia itu dirujuknya sekarang di Indonesia sebagai potensi terbesar. Tapi di Indonesia yang masih kita berbenah, ya wakaf ini masih belum cukup dilakukan, dikelola secara produktif, masih dikelola secara agraris itu, tradisional. Apa itu buktinya? Ya dari tanah itu nganggur, kalau tidak dipakai kuburan, kalau tidak dipakai untuk masjid dan seterusnya. Ya, ini menjadi satu tantangan. Nah, saya membayangkan kalau teman-teman dari Fakultas Ekonomi lalu bergabung ya, atau kemudian kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Islamic Studies dan lalu dikembangkan dengan IT, ya di teknik komunikasi yang bagus, saya kira ini menjadi hal yang luar biasa. Dan percaya atau tidak, tapi that's our believing, next year, tahun depan, Indonesia akan kemudian menggerakkan satu filantropi Islam berbasis wakaf itu luar biasa, terutama adalah cash wakaf, wakaf uang. Jadi itu menjadi lahan perjuangan sekaligus lahan lahan apa ya? Ya lahan tambahan lah bagi teman-teman ekonomi yang kemudian memiliki kompetensi di dalam persoalan manajerial. Karena wakaf dalam konteks kita di Indonesia, tantangan terbesarnya bukan pada sisi aset, tidak pada sisi juga apa namanya satu bentuk fasilitas, enggak, tapi lebih kepada trust dan bangunan manajerialnya. Kenapa cash wakaf tidak cukup berhasil? Contohnya belum ada. Tapi kalau kita berbicara tentang cash wakaf, misalnya ya Mas Farhan ke Malaysia atau ke Jakarta, ke Singapura, bahkan ke Kuwait, Abu Dhabi dan di beberapa Timur Tengah yang sudah maju, di Kuwait paling tidak, itu akan merasakan betapa jauhnya kita di dalam persoalan menangani, mengelola wakaf. Ya, oke. Nah, ini tantangan yang pertama. Sekarang kita bisa melihat supaya lebih efektif ya Mas, saya agak kebut sedikit. Nanti kita sampai jam 4 lewat 10-an ya, masih ada 15 menit insya Allah. Oke. Kita mengambil pada sisi wakaf uang tadi ya, secara ya. Saya ambilkan misalnya tantangan kita ya, tantangan kita pada sisi wakaf kontemporer ya. Wakaf kontemporer. Saya sharing. Where is it? Nampak. Sudah kelihatan belum Mas Farhan? Belum ya? Oke. Nah, kita masuk di cash wakaf kontemporer atau wakaf kontemporer. Kalau kita bisa melihat dari sini, saya besarkan ya wakaf ini sebagai salah satu bentuk filantropi Islam yang luar biasa dalam konteks ke Indonesia untuk pemberdayaan ekonomi.
wakaf telah berperan pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana di Mesir, Saudi Arabia, dan Turki. Nah, ini negara-negara Timur Tengah yang sudah melakukan berbagai gerakan wakaf secara produktif. Bisa menjadi lembaga untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya, yang dibiayai dari pengembangan wakaf. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, wakaf apa bisa untuk kesehatan? Bisa. Yang tidak bisa adalah ketika harta wakafnya itu hilang, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hasil dari pengembangan wakaf itu boleh. Tanah ratusan ribuan hektar itu dikelola secara profesional, hasil dari pengelolaan tanah itu yang dipakai untuk produktivitas dalam pengembangan wakaf. Atau kemudian dimitrakan dengan berbagai lembaga-lembaga baik itu keuangan syariah ataupun kemudian perbankan syariah lainnya yang bisa bermitra baik secara mudorobah dan lain sebagainya, itu bisa hasilnya untuk pengembangan di wilayah kesehatan, pendidikan ataupun pengembangan aspek kehidupan lainnya. Nah, agar wakaf bermanfaat, maka wakaf harus dikelola secara produktif. Wakaf ini berupa tanah pertanian atau perkebunan, juga gedung-gedung komersial, itu bisa berbasis wakaf. Insya Allah tahun depan ini, Mas Farhan, ya, sebagai informasi dan teman-teman sekalian, kita akan setiap kabupaten itu dirikan wakaf, yang di situ didirikan rumah sakit. Jadi rumah sakit ini berkolaborasi dengan BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Nanti setiap kabupaten bahkan kemudian mungkin kecamatan dalam proses yang lanjutan akan ada klinik. Nah, nanti kolaborasi itulah yang kemudian menjadikan dana-dana dari zakat, dana-dana dari wakaf bisa dikelola lebih produktif. Nah, ini sudah terjadi dan kita tinggal booming waktu. Jadi agar wakaf kemudian sangat bermanfaat, ya harus diproduktifkan, tidak sebagaimana pengelolaan-pengelolaan di sebelumnya. Wakaf produktif itu dipraktekkan, ya, untuk berbagai persoalan ekonomi. Jadi kalau sekarang ini Indonesia agak terpuruk secara ekonomi, itu ya salah satu akibat juga tidak cukup maksimalnya pengelolaan wakaf. Kalau zakat kan memang jelasannya untuk orang Islam. Wakaf itu lebih fleksibel, apalagi filantropi Islam yang lain seperti sedekah, infak dan lainnya. Gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari tataran sejarah ini, maka eh, cukup bisa dikembangkan secara produktif, bisa kemudian juga dari Bani Abbasiyah misalnya kita bisa lihat dari pengembangan di pertanian. Ya, wakaf untuk pertanian itu tidak hanya untuk apa namanya tanah lalu tanamin dipanen, tidak, tapi bisa untuk apartemen, bisa untuk ruko, bisa untuk kebun, ya, dibuat untuk yang lebih komersial lah, gitu. Misalnya anggur kah untuk perkebunan pir, semangka yang lebih bagus begitu. Sehingga memang tidak bisa wakaf ini berdiri sendiri. Dia harus digabungkan secara entrepreneur dan mengembang pada bidang-bidang kehidupan yang lain, pada sisi agrobisnis kah, atau kemudian pada sisi pertanian, bahkan pada sisi industrialisasi di perusahaan. Itu bisa. Nah, wakaf Ibnu Taulun, hasil wakaf bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan, masjid, ya, untuk rumah sakit, untuk jembatan dan lain-lainnya. Ini menjadi lebih luar biasa, ya, sehingga teman sekalian ketika kemudian kita mencoba melihat pada sisi negara-negara yang kurang cukup berhasil, itu karena satu catatannya, manajemen wakafnya tidak bagus, ya, nazirnya tidak profesional. Nah, seperti Mas Farhan ini kalau jadi nazir keren, nanti sarjana ekonomi, ya kan, memiliki profesionalitas dalam hal manajemen dan lain-lainnya, begitu akuntansinya misalnya, dan apalah ya yang di wilayah perekonomian itu bergabung menjadi satu kolaborasi dengan teman-teman yang pembisnis itu untuk mengembangkan wakaf, dan itu lah terus kita nggak ada penghasilan, nah, boleh Nasir itu mendapatkan bagian 10-12% dari pengelolaan wakaf, produktif, jadi sah, ya. Nah, terus kalau penyelewengan, nah, kalau penyelewengan jangan kalau wakaf, yang lainnya juga semuanya berpotensi untuk diselewengkan begitu, dana haji kah, atau dana Quran kah, atau yang bakti sosial, ya kan, ya, semuanya berpotensi, ya kan, duniawi itu sama, nafsu kita itu sama, begitu ada kesempatan tanda tangan kita otoritasnya, kalau bisa menguntungkan kenapa kemudian merugikan, kan, ya diambil keuntungan lah gitu. Nah, itu manusiawi karena kita bukan malaikat. Cuma kadang setannya dominan.
Nah, itulah kenapa kemudian teman-teman ekonomi, kedokteran, psikologi, dan lainnya penting untuk dibekali tentang pendidikan agama Islam ini yang lalu berisi tentang ketauhidan, tentang fikih, ya, nanti juga tentang persoalan peradaban dan seterusnya. Jadi wakaf itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ya, zaman Mamluk itu sudah diterapkan cash wakaf. Indonesia ini baru akan marak tahun ini dengan BWI-nya Pak Rohmoh Ahmad Nuh ya, yang dulu mantan Menteri Pendidikan ya, dan kita punya Menteri baru Pendidikan dan Menristek ini apa Kemenristek Teknologi dan apa ini digabung ya. Jadi saya lihat itu Pak Nadiem luar biasa itu kementerian yang digabung pendidikan kebudayaan riset dan teknologi itu jadi satu ya bingung itu stafnya mungkin ini lagi cari format ya, sebagaimana gambaran bingungnya alur pendidikan nasional kita. Nah, lalu sudah dipraktekkan juga di berbagai negara ya dan kita butuh secara concern ya termasuk saya sesungguhnya di antara sekian banyak yang dididik oleh negara atau dididik oleh kampus untuk concern di dunia perwakafan ini dan juga zakat. Ini dalil hukumnya saya kira sudah cukup. Nanti kita bisa agak percepat dari hadisnya juga. Nah, rukunnya wakaf ini. Wakif ada barang yang diwakafkan, ya, makubih, dan itu tidak dalam sengketa. Jadi kalau Mas Farhan mau mewakafkan tapi tanah itu masih sengketa, tidak boleh. Ya, peruntukan wakaf juga jelas. Untuk apa? Untuk maslahatul ummah ataukah kemudian untuk madrasah, untuk masjid dan seterusnya. Itu ditentukan. Kalau dibuat umum yang penting untuk kebaikan ya tidak ada masalah juga sebenarnya. Nah, termasuk sikhat ya, ikrar wakaf itu menjadi keharusan, menjadi syarat rukun ya. Lalu syaratnya benda yang diwakafkan itu ini tadi saya katakan harta tersebut harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, bebas dari segala beban. Jadi kalau masih jadi agunan ya jangan diwakafkan, nanti malah kesita gitu. Benda yang diwakafkan harus jelas wujud dan batasnya serta mampu diambil manfaatnya secara syariat. Nah, jadi benda yang diwakafkan harus tahan lama. Jadi kalau wakaf kok nggak tahan lama itu bukan wakaf, itu sedekah. Nah, gitu ya. Walaupun benda-benda yang manfaat itu kan juga relatif gitu. Mungkin bagi Mas Farhan, pulpen saat mau tanda tangan itu penting. Bagi Mas Andrian mungkin sepeda ontel jauh lebih dibutuhkan. Ya. Sudah ada peringatan tinggal 10 menit. Ya maaf nanti belum sempat mengupdate ini. Mudah-mudahan terlalu lama. Tapi biasanya teman-teman mahasiswa itu kalau kuliahnya cepat juga biasanya senang juga sih. Ya, benda yang bergerak dan yang tidak bergerak ya. Lalu benda yang dapat diwakafkan. Ini kalau teman-teman bisa membaca agak cepat ya. Itu banyak sekali di sini. Nah, saya lihatnya aja agak pusing. Karena biar nggak terlalu pusing. Ini yang jelas adalah ulama Hanafiyah membolehkan mewakafkan barang-barang yang sudah biasa dilakukan pada masa dahulu. Ya, seperti tempat memanaskan, alat-alat perang. Ya, itu boleh itu, bedil itu boleh untuk kebaikan itu. Ya, kuda, lalu pelana kudanya itu semuanya boleh diwakafkan. Jadi kalau Mas Farhan mau misalnya kias terhadap kendaraan unta atau kuda, ya sekarang dibuatlah misalnya ya kuda ya, mobil kuda, ya mobil kijang itu yang jenis-jenis hewan itu ya bisa semuanya untuk diwakafkan karena prinsipnya adalah untuk kemaslahatan umat gitu, untuk kemaslahatan. Jadi ulama Hanafiyah di masa Imam Az-Zuhri itu membolehkan mewakafkan dinar, hukumnya boleh karena dinar ini kan sama dengan uang ya sebagai modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut lalu disalurkan kepada mauquf alaih. Mauquf alaih siapa? Ya bisa jadi yayasan, bisa jadi masyarakat umum, ya bisa juga secara perorangan. Di samping lalu Imam Az-Zuhri juga ulama Hanafiyah sebagian mazhab Syafi'i juga membolehkan. Jadi teman-teman ya tunggu aja lah kalau mau menggerakkan lebih cepat juga bisa tahun depan ini kemudian by online ya by barcode dan lain sebagainya karena sekarang ini kita bisa berwakaf uang setiap hari atau setiap bulannya melalui handphone kita kemana
ya ke badan wakaf, baik itu badan usaha ataupun kemudian melalui yayasan, melalui barcode-barcode atau transferring yang bisa dilakukan secara mudah. Ini Mas Ahmadun baru masuk. Oke. Loh, sampai kemana-mana tadi ya. Nah, ya sampai di sini mungkin bisa dibuka kita sesi sharingnya. Mungkin tidak sangat tuntas ya, tetapi mudah-mudahan ini mematik untuk kita berdiskusi. Masih ada 7 menit. Nanti kalau belum ada saya tambahkan 2 menit. Tapi kalau ada silahkan. Termasuk di sini fatwa MUI ya, cash wakaf itu dilakukan oleh kelompok atau orang, lembaga di dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ya, surat berharga, haki itu juga bisa, ya, saham bisa diwakafkan juga. Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang dibolehkan secara syar'i. Jadi kalau misalnya kok Mbak Yunita sama Mas Fran kong kali kong untuk membangun real estate yang tidak disyariahkan ya gitu ya, misalnya ada campuran kafe atau kemudian karaoke yang seperti itu, pantai pijat non syariah. Nah, itu tanah wakafnya menjadi tidak diperkenankan. Termasuk uang yang dikumpulkan untuk menopang ya siklus perputaran usaha di situ juga tidak diperkenankan karena syarat mutlak di dalam persoalan wakaf ini karena dia habsul amwal li sabilillah, maka dia tidak boleh terkotori oleh atau percampuran ya yang kurang kurang baik di dalam proses transaksi entrepreneur dagang dan sebagainya. Itu barangkali monggo silakan kalau ada, kita masih ada 6 menit. Nanti kalau enggak saya lanjutkan uraiannya sebentar. Monggo Mas Farhan dan teman-teman, ini saya close dulu. Saya agak panggil sebentar. Iya. Mbak Agatha hadir? Mbak Anissa, Mbak Agatha hadir ya? Oke. Mbak Anissa Marshanda? Iya, Pak. Oke. Mbak Nasya Nariswari, sambil masak pola? Iya, hadir, Pak. Iya hadir ya, sambil masak ya. Nasya Dian Oh. Hadir, Pak. Oke, Mas Ahmadun Firmansyah. Hadir, Pak. Good. Mbak Salma Juwita. Mbak Hadir, Salma. Pak. Oke, good. Mas Andrian, are you alright? Hadir, Pak. Good. Mbak Anggita. Hadir, Pak. Ya, Mas Reza Kurnia. Ada, Pak. Baik. Mbak Yunita. Hadir, Pak. Bagus. Mbak Zidania Air Nurrisa. Hadir, Pak. Ya, bagus. Thank you for your attention. Ada yang mau di-sharingkan? Ada ya? Oke, di sini tertulis masih 4 menit setengah. Saya tambahkan sedikit ya, Mas Farhan ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, walaupun ini nanti tidak tuntas, kita bisa lanjutkan the nextnya nanti. Nanti kalau terpotong misalnya Kamis depan, karena kita Unisula sudah libur, ya Selasa besok kita sudah libur kampusnya. Tapi kalau teman-teman setuju, misalnya karena Kamis itu seringnya juga sulit mencarinya nanti sambil video selingan untuk tambahan pertemuan, ya tidak apa-apa. Ya, nanti kita selingin dengan yang zakat ya. Lalu kapan nanti setelah Syawal kita lanjutkan dengan yang wakaf. Itu ya Mas Farhan ya. Oke. Nah, kita ada tantangan pemahaman masyarakat, termasuk Pak Bejo sebagai rektor itu seneng itu bahas tentang wakaf. Bahkan termasuk yayasan kita ini, kampus kita ini kan yayasan badan wakaf Sultan Agung. Kita itu berbadan wakaf itu, badan wakaf, sehingga insya Allah kalau saya membayangkan ya, insya Allah kalau lebih lagi itu dengan perkembangan sekarang ya, kayaknya memang sangat prospektif gitu untuk membahas tentang ini, apalagi lalu dikelola dengan manajemen wakaf yang cukup baik. Nah, karena ini memprihatinkan selama ini ada perlu paradigma baru tentang wakaf. Wakaf yang produktif dikelola secara profesional gitu, dan aset-aset itu juga harus kemudian dikelola. Dikelola itu dengan arti apa? Ya diinventarisir gitu. Tidak lalu diakui secara sepihak oleh orang-orang yang kadang
bapaknya sudah mewakafkan, anaknya nggak terima, lalu ditarik lagi gitu. Ada yang mewakafkan ruko, karena anaknya jatuh miskin ditarik lagi, ya itu kan repot. Ini persoalan dokumentasi, persoalan inventarisir dari aset-aset wakaf itu kita di Indonesia masih lemah. Dan baik Muhammadiyah, NU atau bahkan Badan Wakaf Indonesia yang ada di pusat sampai ke daerah, ini lagi masif ini menginventarisir data-data wakaf. Jangan sampai kemudian juga nazir itu menjadi tidak amanah dan yang mestinya mayit itu mendapatkan kebaikan dari wakafnya justru menjadi sengsara karena wakafnya terlantar atau menjadi perseteruan tak menjadi berkesudahan. Nah, ini ketika benda wakaf yang diwakafkan ya tidak bergerak, nazir kurang profesional, lalu wakaf itu juga lalu bendanya hanya tanah saja, tidak lalu ada uang, lalu nazirnya juga tidak profesional, maka kita akan selamanya menjadi negara yang terakhir kemajuannya di dalam pengelolaan wakaf. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, di penghujung perkuliahan ini saya ingin meneguhkan kembali bahwa kita Indonesia ini punya potensi yang luar biasa, baik pada sisi wakafnya, baik kemudian pada sisi asetnya dan juga SDM yang mengelola ini luar biasa. Kita punya banyak doktor, profesor, ya, punya banyak praktisi dan juga para pakar kompetensi di bidang entrepreneur, bisnis, di bidang manajemen dan sebagainya. Dugaan saya adalah karena belum cukup kolaboratif, masing-masing masih cukup pada embarkasinya, belum cukup dipadukan, terkoneksi dengan baik sehingga potensi yang luar biasa ya dari sedekah wakaf ataupun bahkan infak sebagai filantropi Islam di Indonesia ini masih jauh dari memberdayakan. Mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya bisa lebih terbenahi baik pada sisi pengembangan, pengelolaan atau bahkan pada sisi filantropi ya fundraising-nya. Saya kira itu Mas Farhan dan teman-teman sekalian, saya izin nanti ke prodi matematika 4:30 habis ini dan saya ucapkan selamat berbuka bagi teman-teman ekonomi semuanya. Insya Allah semoga mabruk ya, terberkahi dan sukses selalu. Bulan suci penuh dengan rahmah, penuh maghfirah dan insya Allah ya penuh berkah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya Mas Farhan dan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti disambut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik ya, terima kasih ya.